Haleluya, puji Tuhan. Masih bersama dengan saya Pendeta Fernando Isombing di channel yang sama. Masih ada Yesus, masih ada jawaban. Masih ada Yesus, masih ada harapan. Wow, luar biasa saudara. Dan saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang hebat, orang-orang yang tentu saja melekat dengan Tuhan. Saudaraku, saat ini saya akan berbicara tentang ada berkat di balik penderitaan. Sekali lagi, ada berkat di balik penderitaan. Kita tahu bahwa penderitaan bukan suatu kata yang begitu menyenangkan, bukan sebuah kata yang sangat disukai oleh begitu banyak orang. Bahkan sebagian dari apa yang kita panjatkan kepada Tuhan, apa yang kita naikkan kepada Tuhan melalui doa-doa kita, tentu saja semuanya itu berisi permohonan. Untuk apa? Permohonan agar Tuhan memberikan kita kesehatan, permohonan agar Tuhan memberikan kita berkat, permohonan agar Tuhan memberikan kepada kita perlindungan, permohonan agar Tuhan memberikan penyertaan yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, kalau kita renungkan lebih dalam lagi, tujuannya adalah apa? Dari doa-doa yang kita naikkan ini, tujuannya adalah agar saudara dan saya diluputkan dari persoalan yang besar, diluputkan dari penderitaan yang besar. Namun, apa yang terjadi saudara? Pada kenyataannya, kesedihan, kegagalan, penderitaan, kehilangan, dan berbagai hal yang dikonotasikan sebagai penderitaan ini akan selalu menjadi bagian dari kehidupan kita. Akan menjadi bagian dari setiap kehidupan manusia. Tentu saja kita tahu bukan karena Tuhan tidak begitu mencintai kita, bukan karena Tuhan tidak sayang kepada saudara dan saya, tetapi karena Tuhan memiliki tujuan yang sangat-sangat mulia demi kepentingan saudara dan saya. Kita tahu saudara bahwa penderitaan merupakan salah satu cara Tuhan untuk mendidik kita, untuk mengajar kita, untuk mendewasakan saudara dan saya, untuk memurnikan setiap umat-umatnya. Kita baca dalam firman Tuhan, di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua saudara, yang dikatakan demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Sekali lagi saudara, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Ingat baik-baik, atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, garis bawahi saudara, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudaraku, kita tahu bahwa sebagai orang yang telah dibenarkan, orang yang sudah dimerdekakan oleh darah Yesus Kristus, di mana kita tahu setiap penderitaan yang harusnya kita tanggung ini, karena apa? Karena kebenaran atau penderitaan yang kita lalui di dalam setiap ketaatan pada firman dan kehendak Tuhan. Ini merupakan proses untuk menghasilkan kualitas rohani yang tahan uji, kualitas rohani yang kuat, dan menjadikan kita semakin kuat berpegang teguh kepada firman Tuhan, semakin kuat berpegang teguh kepada Tuhan satu-satunya. Sebagai apa saudara? Tuhan sebagai satu-satunya pengharapan. Tentu saja bukan hanya untuk hidup yang sekarang, tetapi sampai kepada kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa bicara tentang penderitaan, tidak ada seorang pun yang mau menikmati itu. Tidak ada seorang pun yang mau masuk ke dalamnya. Tentu saja semua orang mau menginginkan
sukacita, damai sejahtera, bukan penderitaan. Tetapi sekali lagi, penderitaan ini sebuah proses. Proses demi proses, dan tentu saja kita tidak akan pernah lepas dari proses itu. Kita tidak akan pernah lepas dari penderitaan itu. Sekalipun mungkin levelnya tidak sama. Levelnya berbeda-beda. Namun sekali lagi saudara, proses ini untuk apa? Untuk menghasilkan kerohanian yang matang. Untuk menghasilkan kualitas rohani yang tahan uji. Dan sekali lagi, jikalau kualitas rohani kita sudah tahan uji saudara, sudah kuat, saya percaya engkau dapat menghadapi setiap penderitaan yang ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya tentu memahami berbagai bentuk penderitaan, baik yang dilakukan atau yang diakibatkan oleh dosa dan kesalahan manusia, ataupun penderitaan yang diperkenankan Tuhan. Sekali lagi ingat baik-baik, yang diperkenankan Tuhan, berarti yang Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup orang-orang yang sudah Ia pilih. Contohnya saudara, kita bisa tahu Ayub Tuhan pakai untuk menunjukkan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan Ayub. Tuhan bisa memakai Ayub untuk apa? Untuk Ia menyatakan kasih-Nya, bahkan dengan cara yang melampaui akal dan pikiran kita, atau dengan cara yang melampaui pengertian kita sendiri. Ada begitu banyak saudara yang kita lihat bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka mengalami penderitaan di Mesir. Mereka keluar pun dari Mesir, mereka juga masih mengalami penderitaan itu. Namun inilah yang kita dapat perhatikan, kualitas bangsa ini. Tuhan sudah menyertai mereka, namun mereka masih bingung. Mereka masih lemah. Mereka masih tidak tahan uji. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu buku yang berjudul Hati yang Dipersembahkan kepada Allah. Buku ini ditulis oleh Sinclair B. Ferguson, A Heart for God. Di sini saudara kita bisa melihat penderitaan dari perspektif yang lain, yang berbeda, yaitu bahwa penderitaan ini merupakan salah satu bentuk providensia Tuhan bagi umatnya. Tetapi saudara, jika Tuhan peduli dan mengasihi manusia, pertanyaannya adalah mengapa Ia harus menyatakannya melalui penderitaan? Saudaraku, Alkitab juga banyak mencatat bagaimana kehidupan seorang Naomi dalam kitab Rut. Naomi dalam kitab Rut, saudara. Bagaimana situasi ketika terjadi kelaparan di tanah Israel. Di situ dicatat, pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda bernama Elimelek dan istrinya Naomi, beserta kedua anak mereka Mahlon dan Kilion, ke Moab. Untuk apa? Untuk menetap sebagai orang asing. Lalu di sana matilah Elimelek. Tinggallah Naomi bersama dengan kedua putranya yang kemudian menikahi wanita Moab, yaitu Rut dan Orpa. Lalu apa yang terjadi saudara? Lalu kedua putranya pun mati, meninggalkan Naomi seorang diri bersama kedua menantunya. Kita tahu bahwa Alkitab mencatat di mana Naomi mempunyai dua pilihan saja. Ia tetap tinggal di Moab dalam kenangan sedih, di mana suaminya dan kedua putra tercintanya sudah meninggal, ataukah ia kembali ke Israel, kembali ke tanah perjanjian yang telah ditinggalkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh anugerah Tuhan, sekali lagi oleh anugerah Tuhan, Naomi kembali ke Israel. Bersama siapa? Bersama Rut, istri Mahlon, yang bersikeras ikut kemanapun ia pergi.
kita bisa melihat inilah Naomi dengan kehidupannya. Kita bisa lihat dalam Rut pasal pertama ayat 20-21. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebab aku Mara. Kita tahu bahwa Mara ini kata nama pahit, saudara. Di mana Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Tidak ada yang manis. Suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal. Dia sebatang kara, dia seorang diri, saudara. Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab apa? Sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Di sini Naomi meratap, saudara. Ketika dia berangkat, dia membawa begitu banyak harta benda, saudara. Tetapi ketika ia kembali ke Israel, kembali ke tanah perjanjian ini, saudara, ia tidak membawa apa-apa. Dikatakan karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudaraku, itu bukanlah sebuah kalimat yang keluar dari hati yang pahit dan kecewa dengan Tuhan. Tetapi itu adalah pengakuan dari seorang yang bernama Naomi ini. Bahwa apa? Bahwa Tuhan yang maha dahsyat ini, Tuhan yang maha kuasa ini, ia selalu hadir dan ia selalu berperan di dalam seluruh penderitaan yang ia alami. Naomi tahu persis bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan. Naomi tahu persis bahwa semua yang Tuhan kerjakan adalah untuk memulangkan dia, untuk mengembalikan dia, untuk membawa ia kembali kepada Tuhan, untuk membawa ia kembali kepada semua janji-janji Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara, penderitaan bukanlah akhir dari segala-galanya. Penderitaan bukanlah akhir daripada kehidupan kita. Di balik penderitaan masih ada Yesus. Masih ada Yesus, saudara, yang terus menyertai saudara. Di balik penderitaan masih ada Dia yang terus memelihara saudara, yang terus menjaga saudara. Saudaraku, jangan pernah kita bersungut-sungut di atas penderitaan kita. Kita harus segera atau terus mencari Tuhan. Kita terus mencari pertolongan Tuhan. Kita terus semakin dekat kepada Tuhan. Jangan pernah ketika engkau memiliki penderitaan atau mengalami penderitaan ini, engkau jauh dari Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, penderitaan bukanlah akhir dari segala-galanya. Tetapi penderitaan adalah awal untuk kita bisa bangkit. Walaupun mungkin ada orang bertanya, kenapa bisa? Ya, Tuhan izinkan ini semua terjadi untuk memproses kerohanian kita, untuk kita semakin kuat, terbang lebih tinggi, naik ke level berikutnya, step by step. Oleh sebab itu, penderitaan bukanlah membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tetapi sesungguhnya penderitaan yang kita alami harus kita lebih bergantung kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Memohon pertolongan daripada Tuhan. Percayalah, saudara, masih ada Yesus, masih ada jawaban. Masih ada Yesus, masih ada harapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.